Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aries. Ini timeless ya. Karma apa yang akan didapatkan untuk orang yang sudah menyakiti kalian ya. Dan ini kalian bisa buka kapan aja ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya, gengs ya. Oke. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacanya, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Terus ini fun reading hanya untuk fun semata ya, namun ada sisi edukasinya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel kedua saya dan channel yang sekarang ya, Panda Bright Side School. Oke, Panda Tarot ada dua, Panda Tarot yang ini, Panda Bright Side School yang satunya lagi. Udah gitu kalau kalian ingin membeli mutiara, mau private reading, mau beli mutiara, mau private reading, mau beli bed cover, mau beli perhiasan suping dan mutiaranya, juga bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Dan kalau kalian ingin kalau kalian ingin bukan request, beli gorden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden, tapi lagi di skip dulu karena saya sedang di luar Bandung. Kebetulan saya lagi kerjasama dengan salah satu toko perhiasan suping ya, lihat ya, cantik ya. Ya, ini kalian bisa order, bisa tanya-tanya di WhatsApp ya. Oke. Untuk harga ya, oke. Cantik ya. Oke. Kita mulai ya. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Aries. Karma yang diterima untuk orang yang sudah menyakiti zodiak Aries. Ini berbentuknya timeless, bisa kapan aja kamu buka. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Aries. Oke. Karmanya apa? Ten of Cups, Queen of Swords, Two of Swords, Six of Wands, Four of Cups, dan Seven of Swords ya. Di sini jelas terlihat bahwasannya karma bagi orang yang sudah menyakiti kamu adalah ya, dia dalam dilematis ya. Mungkin orang yang kamu dilingkan itu sudah menyakiti hati zodiak Aries ya. Maafin, kalau nggak bisa belajar, kalau nggak bisa latihan. Itu yang saya dapat pelajaran dari mamang saya ya. Belajar, kalau nggak bisa mulai dengan latihan ya. Lama-lama terbiasa akan bisa. Ada di dua pilihan, dilema. Kenapa? Dia tersadar bahwasannya kamu itu sudah dimanfaatkan habis-habisan oleh orang yang kamu dilingkan, dan sekarang karmanya berbalik ya. Dan judulnya karma, dia sedang dimanfaatkan oleh orang lain ya. Karma apa untuk kamu zodiak Aries? Harapan-harapan kamu banyak yang akan terwujud, dan kamu menjadi sosok seseorang queen ya. Dalam artian bisa mengkomunikasikan, mengekspresikan apapun yang kamu rasa, apapun yang kamu dapat. Kamu bisa lebih mengerti kemauan orang apa, tapi kamu juga maunya apa, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan jalan tengah untuk win-win solution kemauan dari dua orang ini apa ya. Karma baik untuk kamu ya, Six of Wands. Nanti kita mungkin akan ada judul berikutnya lagi ya, karma baik untukmu gitu ya. Per zodiak ini karma buruk dulu yang diterima oleh orang yang sudah menyakiti. Dan karma buruknya adalah dia tersadar, walaupun dia sekarang ini banyak banget pilihan lawan jenis, dia tersadar bahwasanya yang terbaik itu adalah diri kamu Aries ya. Namun sepertinya hal yang tidak mudah untuk kembali lagi sama diri kamu. Kenapa? Ya karena dia sudah banyak menyakiti hati kamu. Dia sudah banyak melukai hati kamu. Dia sudah banyak mengambil manfaat dari diri kamu. Ikhlasin. Pegang ayat-ayat Allah ya. Ketika kita memegang ayat-ayat Allah, itu yang membuat kita kuat. Kalau kamu memang begitu banyak dimanfaatkan oleh orang yang sudah zolim sama kamu, ingat satu ayat,
ya, bahwasannya orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang banyak. Oke. Oke. Di sini ada the Emperor, ada Three of Wands, ada Queen of Wands, ya. Aries, the Emperor itu adalah sosok dari diri kamu. Ya. Ini Aries banget. Karmanya adalah bagi orang yang sudah menyakiti hati kamu. Ternyata dia kalau bukan ya, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang dia tonjolkan perilakunya ke kamu itu adalah lebih banyak kekurangannya. Tapi berbalik, ketika dia dengan orang lain, maka kebaikan-kebaikan dia yang dia munculkan, agar orang tidak percaya bahwasanya seorang dia itu menyakiti, menzolimi seorang Aries. Ngerti ya? Tapi but it's okay gitu loh. Kamu jalani aja hari-hari dengan ceria, karena semua akan berbalik sama kamu, gitu ya. Dan karma dan perbuatan tidak baik orang itu akan berbalik ke dirinya. Benar nggak? Lalu ada Six of Sword, ya. Six of Sword di sini dia berekspansi, benar-benar dia ingin melakukan suatu perubahan dalam hidup dia total, baik itu pekerjaan, perilaku, keuangan, hati terutama. Dia ingin tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Dia tersadar, dia ingin berekspansi. Dan akhirnya selama ini mungkin dia banyak diam sama kamu dan orang lain. Dia mengkeep dirinya sendiri. Bahwasan dia mengklaim dirinya sendiri, bukan mengklaim di depan orang dia baik biar orang nggak ada yang percaya sama kamu kalau kamu dizolimin sama dia. Tapi dalam kesendiriannya dia, aku nggak fokus nih sama cincin-cincinnya biar nggak terlalu tegang, gengs. Cincinnya cantik ya, gelangnya. Oke. Dalam kesendirian dia mendapatkan petunjuk. Bahwasannya petunjuk itu adalah petunjuk itu dia dapat dari dalam hatinya. Petunjuknya apa? Oh iya, selama ini gue sudah terlampau menzolimi Aries. Oh iya, gue selama ini sudah berbuat keji dengan Aries. Oh iya. Dia tersadar, makanya dia mau berekspansi dan dia mau bertransformasi total. Seperti yang tadi saya bilang, walaupun dia punya banyak begitu pilihan, dia belum mau memilih karena dia masih mengharapkan bisa kembali sama kamu. Kalau hati kecilnya boleh jujur, ya. Dia mau menutup siklus itu, dia mau membuka siklus baru. Kalau boleh diizinkan sama kamu, dia mau kembali sama kamu. Untuk urusan mau atau tidak itu terserah dirimu, ya. Gitu loh, aku nggak bisa maksain. Tapi sebenarnya dia mau menutup siklus hal yang nggak baik sama dirimu. Ke depan dia mau membuka siklus yang baik, tapi bersama dirimu. Oke. Karena apa? Bersama dirimu,
masa kecil dia, inner child dia, trauma masa kecil dia, tentang keluarganya, tentang perjalanan hidupnya, dia bisa berbagi dan kamu bisa menyembuhkan. Ya, dia bisa mendapatkan kehausan dari hal-hal di masa kecil yang tidak yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya atau keluarganya, yang dia tidak dapat dari orang tuanya dan keluarganya, dia bisa dapat dari kamu. Apa sih yang dia dapat? Ya, kebijaksanaan, di mana bersama dirimu dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mungkin dengan orang tuanya dia hidup atau dengan keluarganya mendobrak pola-pola atau pattern, di mana pola-pola dan pattern itu samar atau abu-abu, ya. Jadi benar-benar polanya adalah mau itu benar, mau itu salah, ditabrak. Yang penting ego dari keluarganya, dari pihak orang tuanya, ya. Dan dia tidak punya kebebasan, dia tidak diberi kebebasan untuk memilih, untuk berekspresi, tapi dia mengikuti saja apa yang diinginkan orang tuanya. Dia tahu itu nggak baik, dia tahu itu nggak benar. Ada bacaan ibu, berarti ibunya yang lebih egois. Tapi dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya daya upaya untuk menolak tidak. Ya. Dia keep hatinya dalam-dalam. Dia simpan hatinya dalam-dalam. Walaupun banyak sekali lawan jenis yang deket sama dia, yang suka sama dia, yang sayang sama dia, tapi dia tahu bahagianya dia sama kamu. Oke? Keren. Sekarang kita ke monologi. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Aries di bulan Desember ya, sorry. Ini timeless. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Aries. Oke, karmanya apa sih? You are very close to achieving your goal. Hai Aries, kamu sudah mulai mendekati tujuan-tujuan hidup kamu. Ya, apapun yang kamu mau nanti dikabulin. Itu adalah berkahnya. Sama seperti saya bilang, harapan-harapan, ini tujuan-tujuan. Itu adalah buahnya untuk kamu Aries. Buahnya untuk dia adalah karmanya, yaitu tadi hasil perbuatan dia tuai sendiri, dan dia akhirnya memilih berekspansi. Ada dua, ada orang yang ketika mendapatkan karma dia tersadar, ada yang memang dia makin lupa, makin lalai, makin tinggi hati, ya gitu loh. Jadi dia tipe orang yang lebih bisa mengambil hikmah, lebih bisa mengambil kebaikan, lebih bisa mengambil, oh iya, ini adalah karma gue karena gue telah menyakiti Aries. Gue terima, gue mau berubah, gue sudah sadar. Dan akhirnya tadi ada ada the star ya, yang menutup siklus lama, membuka siklus baru. Dan akhirnya memang hal-hal yang dirasa sulit, hal-hal yang dirasa berat, itu akan berakhir, ya, untuk dia. Karena apa? Dia membuka pintu komunikasi, dia mencari orang yang bisa diajak berpikiran objektif, berpikiran netral, berpikiran mencari win-win solution, tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, tidak menzolimi, tidak memojokkan, tapi lebih ya udah yuk, misalkan gini, bro, gue punya solusi nih, gue punya masalah gini, ya udah solusinya gini, dia ikutin, ya.
Walaupun dia banyak yang suka, walaupun dia banyak yang sayang segala macam, tapi dia masih menyimpan hatinya untuk kamu dan tidak membuka lagi hatinya untuk orang lain, karena dia punya keinginan atau punya pengharapan, kesempatan untuk bisa kembali sama kamu Aries, tapi dia perbaiki dulu hidupnya. Seru ya? Oke, kita ganti dulu nih cincinnya. biar enggak bosen ya. Ada nungguin ya. Oke, lihat ya, cincinnya cantik ya. Wah, tada. Oke, lanjut. A very climax approach. Bener-bener ini menegaskan the end of a talk cycle approach. Jadi akan berakhir setelah dia menyadari itu dan dia memutuskan untuk mengakhiri perbuatan zolim dia dengan orang lain. Bagi dia cukup Aries yang terakhir, dan memang benar-benar ini klimaksnya, ini puncaknya, karena mungkin sebelum kamu juga sudah ada orang yang dia sakiti ya. Dan ketika kamu memang punya mimpi Aries, kamu harus rencanakan, kamu harus wujudkan, kamu harus punya rencana ya, gitu. Harus berjuang terus untuk mimpi-mimpi kamu Aries, dan gunakan cinta dan kasih sayang untuk situasi apapun yang kamu lakukan ya. Ini romance angel. Karma bagi orang yang sudah menyakiti hatimu. Karma bagi orang yang sudah menyakiti hatimu. Oke, karmanya apa sih? Ketika memang kamu butuh bantuan, kamu gak usah malu. Minta tolong sama temanmu, mulai semua permasalahan dirimu. Jangan kamu simpan sendiri, tutup sendiri, dan akhirnya itu akan jadi siklus yang berulang terus. Hei, ingat, kamu nanti akan punya keturunan. Kalau karma itu nggak ke kamu, karma itu akan ke anak-anak cucumu gitu loh. Makanya tadi di sini ada kuncinya komunikasi. Ada siklus ya. Memang kamu berniat untuk menutup siklus itu. Siklus yang nggak baik, kamu sudah menyadari hal itu ya. Oke. Aku mau ganti dulu gelangnya. Kalau yang mau beli gelang cincin dari Suping bisa kontak WhatsApp. Sebentar ya gengs, nggak buru-buru kan. Oke. Ini satu-satu. Ini belum dipotong ya, karena ini kan contoh buat dijual ya, cantik ya. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya memang dia memutuskan untuk mencari teman untuk berbicara, atau akhirnya dia memutuskan untuk mengkomunikasikan hal ini dengan orang yang sedang dekat sama dia, lawan jenis, dan dia berbicara dari hati ke hati. Ya. Kalau memang orang yang lagi dekat sama dia sekarang bisa menerima kondisi itu, bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk dia. Tapi kalau dia nggak bisa, ya maka tetap di hati dia tetap Aries ya. Dia sangat ketergantungan sama kamu, dia sangat adiktif sama kamu. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu gitu, karena dia tahu kamu itu tulusnya luar biasa, kamu itu baiknya luar biasa. Dia ingin lebih mengenal sama kamu lebih dalam Aries ya. Ini untuk percintaannya ya. Selama ini mungkin dia nggak kenal kamu, dia nggak ngajakin kamu ngomong, dia nggak berbagi cerita sama kamu,
dia sibuk dengan urusannya sendiri. Bisa jadi dia ingin membawa kamu lagi ke jenjang yang jauh lebih serius. Ya, gitu. Aries, ketika dia sudah berubah 180 derajat, apakah kamu mau menerimanya? Karena ini sudah waktunya yang tepat untuk kamu membuka hati lagi untuk dirinya. Dia sudah menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik. Tidak lagi memiliki cinta yang tidak berbalas. Mungkin sepertinya kamu harus menerima, mungkin ya, saya nggak tahu ya, karena retreat ini kan ada gambar orang pakai baju pengantin ya. Mungkin dia ingin sama kamu tuh, dia ingin menikah lagi, dia ingin nyambung lagi, dia ingin balikan lagi. Tapi dia ingin berbicara dari hati ke hati sama kamu tentang selama ini, tentang mungkin dia mau minta maaf, mungkin dia mau ngejelasin, mungkin dia mau gimana sama kamu. Ya. Oke, kita ke soul journey. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Aries. Karmanya apa sih? Dia menyadari, dia mengerti bahwasannya kesalahan adalah peluang dia untuk lebih banyak belajar. Oh iya, gue dulu gini, gue gak boleh gini. Oh iya, cara gue salah, maksud gue baik, jadinya salah. Bener gak? Dia ingin mendapat kebahagiaan sama kamu. Dia gak bahagia sama hidupnya yang sekarang, terlepas dia sudah menikah lagi atau belum. Dia gak bahagia sama orang atau dirinya sendiri kalau masih jomblo. Dia punya perasaan merasa bersalah yang besar sama kamu, punya kesedihan yang besar sama kamu. Dia sudah super duper luar biasanya menzolimi kamu di luar batas kemanusiaannya kamu. Dia punya ketakutan. Apakah jika karma itu datang dalam hidupnya, apakah dia sanggup menanggungnya, buah perbuatan dia? Karena apa? Dia tahu, dia tersadar, dia sudah zolim sama kamu, tapi dia takut kalau kezolimannya itu akan kembali ke dirinya sendiri. Ngerti ya? Oke. Seksi loh. Oke, karmanya apa sih? Spruce up your nest. Coba berjemur, resapi atau nikmati energi, bukan cahaya matahari. Ya, keluar dalam artian lebih banyak meditasi, menenangkan diri. Mungkin kamu bisa sholawatan, zikiran setelah kamu sholat. Kalau kamu lagi nggak sholat nih seperti saya sekarang, ya kamu mungkin bisa istighfar, sholawatan. Ya, dia berhasil loh menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Ya, semua terserah kamu. Ya, karena dia percaya, gue bisa, nggak ada di dunia ini hal yang nggak mungkin. Karena gue mau merubah itu, karena gue memang mau menebus kesalahan gue sama Aries. Waktunya gue memang untuk bangkit. Ya, dan dia lebih banyak mendengarkan diri dia, tubuh dia,
Oh, selama ini karena dendam gue, selama ini karena marah gue mengabaikan tubuh gue. Yang mungkin dia banyak overthinking, dia banyak bergadang, dia akhirnya menzolimi dirinya sendiri. Dia 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 ingin hidup di masa sekarang. Dia nggak mau hidup di masa lalu. Ya, karena sebelum ini terjadi, dia hidup di masa lalu. Dia masih membayangkan masa-masa bersamamu, dan dia mengkhawatirkan kalau suatu hari nanti masa depannya gimana kalau gue nggak berubah. Ya, berat loh ini karma ya. Adventure waits. Dia ingin berpetualang. Ya, dia ingin berpetualang, dia ingin menikmati hidup. Dia ingin bebas. Ya, oke, Yogi. Karmanya apa? You have already done so much in your life. Be proud of yourself. Kamu sudah siap untuk melakukan semuanya dalam hidup kamu. Banggalah terhadap diri kamu. Karena kamu dia berubah. Karena kamu dia tidak mau lagi menzolimi orang lain. Kamu yang terakhir, walaupun berat, walaupun tidak mudah. Ya. Ganti dulu, gengs. Nungguin ya, biar nggak serius-serius banget. Cantik ya. Oke. Peace begins within us. Damai dimulai dari diri kita. Kamu berdamai dengan dirimu. Kamu sudah mengetahui bahwasanya dia sudah mendapatkan balasan dari orang lain, dan dia berdamai dengan dirinya karena dia tidak mau lagi mengulangi siklus itu, memutus siklus itu. Whoever seed a flower for another blooms herself. Kamu dan dia sebaiknya sama-sama menanam cinta. Nanti biar baliknya ke dirinya masing-masing adalah juga penuh cinta. Apa sih yang kamu pilih? Cinta atau kekhawatiran? Dia memilih cinta. Dia nggak mau punya kekhawatiran. Dia nih fear. Dia nggak mau lagi punya ketakutan gimana masa depan gue, apakah keturunan gue nanti. Enggak, gue pokoknya nggak mau keturunan gue ngerasain apa yang gue rasain. Gue pilih dengan cinta. Akhirnya dia tersadar bahwasanya Aries tuh sempurna banget. Ya, gue selama ini udah nyanyain dia, gue selama ini udah jahat sama dia, gue selama ini udah zolim sama dia. Dari fisik dia mungkin Aries tuh yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng ya. Tapi dia sudah mengecewakan, dia sudah menyanyiakan gitu loh. Dia memang seorang pemimpi. Dia ingin jadi ini, dia ingin jadi itu. Tapi ternyata akhirnya dia tersadar bahwa mimpi itu dia membawa mimpi-mimpinya dia itu dia ingin wujudkan, tapi akhirnya dia membawa kepada kehilangan orang yang tulus sayang sama dia, yaitu kamu Aries. Kenapa? Karena dia mau ngejar mimpinya, dan di saat dia sudah dapat semua, bagi dia hampa karena dia kehilangan kamu. Ini ada kartu The World ya, at the start. Dia memang benar-benar ingin memutus siklus itu. Dia benar-benar ingin membuka lagi pintu baru. Yang dulu dia memang gak baik, tapi sekarang dia ingin masuk ke dalam hidup kamu lagi, ingin jadi orang yang menebus kesalahan-kesalahan dia ke kamu. It's up to you Aries.
Oke, karmanya itu. Wow, berat gengs. Tapi ya itulah ya. Ini ada satu lagi cincin cantik ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Aries ya, timeless. Karma bagi orang yang sudah menyakiti kamu ini timeless, bisa dibuka kapan aja. Sudah selesai. Terima kasih atas kebaikan kalian. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas kebaikan, semoga Allah membalasnya. Jangan lupa yang mau beli suping mutiara ya gengs, terus mau private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.